Bu, pesen kopi setunggal nggih. Gendise sekedhik mawon, Bu, nggih. Nggih. Yo, hello guys. Jumpa lagi bersama Mimin di Apache Universe. Kali ini Mimin mau bahas film yang berjudul The Old Guard. Film yang rilis pada tahun 2020 ini menceritakan 4 prajurit bayaran yang memiliki kekuatan bisa hidup abadi. Tujuan mereka adalah melindungi dunia selama berabad-abad. Namun kemampuan mereka terungkap pada sebuah misi rahasia yang membuat mereka kini menjadi incaran perusahaan untuk mengembangkan kekuatannya. Mampukah mereka berempat menyelesaikan misinya? Mari kita rekap alur filmnya. Namun sebelum kita mulai, mari kita support channel ini dengan sedikit bantu subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Yuk, intro dulu guys. Film bermula memperlihatkan 4 pasukan yang tewas akibat diberondong peluru oleh seseorang misterius. Lalu, film pun dimulai. Film kemudian memperlihatkan 2 orang tampan, yaitu Andy dan Booker, yang sedang berada di Maroko. Booker mencoba membujuk Andy untuk sebuah pekerjaan dari seorang agen CIA bernama James Copley. Mereka berdua dengan segera menemui Joe dan Nikki untuk membahas hal tersebut. Mereka berempat adalah prajurit dengan kemampuan khusus yang tak jarang mendapatkan misi rahasia. Andy yang merupakan ketua dari kelompoknya tak semudah itu menerima tawaran mereka. Ia kemudian mencoba menemui Copley yang tak jauh dari hotel mereka singgah. Copley di sini menjelaskan misi tersebut untuk menyelamatkan beberapa anak-anak yang disandra oleh sekelompok pasukan bersenjata di Sudan Selatan. Kemudian Andy menyetujui tawaran Copley. Mereka pun mulai menjalankan misinya pada malam hari tiba. Sesampainya mereka di lokasi, terlihat beberapa pasukan penjaga sedang mengawasi keadaan sekitar. Nikki yang berpengalaman di dunia PUBG dengan cepat menembak mereka. Yap, double kill didapatkannya. Andy, Booker, Joe, dan Nikki kemudian menyelinap masuk ke dalam camp. Di sana mereka juga membunuh beberapa pasukan penjaga. Namun ketika mereka memasuki ruangan untuk menyelamatkan para sandera, mereka tak menemukan apa-apa di sana. Dan seketika itu, lampu di ruangan tersebut tiba-tiba menyala. Kemudian, mereka langsung diberondong peluru oleh pasukan Counter-Strike di dalam ruangan tersebut. Mereka pun tewas mengenaskan. Dan film pun selesai. Belum cuk, belum, sumpah belum. Terlihat musuh yang bergembira setelah membunuh mereka. Keempat pasukan tersebut menunjukkan kemampuannya. Yap, luka di tubuh mereka seolah sembuh dengan cepat dan membuat mereka hidup kembali. Mengetahui mereka belum mati, kini keempat prajurit tersebut membantai balik dan membunuh semua pasukan camp di situ. Di sini, akhirnya mereka mengetahui yang sebenarnya, bahwa mereka ternyata sudah dijebak oleh Copley. Kini Copley mempunyai rekaman CCTV yang mana rekaman tersebut menunjukkan kemampuan yang tak mungkin bisa dimiliki oleh setiap manusia. Sesudahnya mereka keluar dari camp, mereka dengan segera mengubur baju-baju yang baru saja mereka pakai. Kondisi mereka juga sudah pulih tanpa bekas luka tembakan ataupun bacokan. Terlihat raut wajah Andy yang sangat sumringah setelah membantai. Kini mereka harus bekerja keras untuk mencari keberadaan Copley. Di sisi lain, tepatnya di Afghanistan, dilakukan sebuah penyisiran oleh tentara marinir Amerika, sebut saja namanya Neil, di mana Neil dan pasukannya sedang mencari seorang teroris yang selama ini menjadi buronan. Tak butuh waktu lama, mereka pun menemukan keberadaan teroris tersebut berkat kode rahasia dari emak-emak di situ. Dengan pelan dan pasti, Neil langsung menembak mati teroris itu. Namun sebelum mati, teroris tersebut dengan cepat menggorok leher Neil yang mengakibatkan Neil mengalami pendarahan yang sangat parah. Sa'no cuk. Sementara itu, Andy, Booker, Joe, dan Nikki kini sedang tertidur pulas di sebuah kereta untuk perjalanan pulang ke rumah. Tiba-tiba mereka terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk yang dialaminya. Bersamaan dengan Neil, ia ternyata selamat dari insiden maut yang hampir merenggut nyawanya. Mereka kemudian menyimpulkan beberapa mimpi yang mereka lihat tadi, yang dimana kesimpulan mereka mengarah ke sosok Neil. Bagi mereka, mimpi tersebut merupakan pertanda akan hadirnya anggota baru di kelompoknya. Andy kemudian bergegas untuk menjemput Neil, karena lokasi mereka tak begitu jauh dari Afghanistan. Sedangkan Booker, Joe, dan Nikki tetap melanjutkan tidurnya sampai ke Paris.
Di sisi lain, tepatnya di sebuah kamp marinir Amerika, seorang tentara yang sempat menolong dalam insiden terbunuhnya Neil tak begitu percaya bahwa Neil masih hidup. Ia kemudian menghampiri Neil untuk melihat kondisinya saat ini. Dan benar saja, luka goresan tadi kini sudah menghilang tanpa adanya bekas luka. Mereka sangat heran melihat hal tersebut. Akan tetapi Neil mencoba membujuk mereka bahwa sang dokter telah melakukan operasi cangkok kulit. Di waktu yang sama, tepatnya di London, seorang CEO farmasi bernama Dr. Neil Patrick yang sedang mempresentasikan proyeknya, di mana proyek tersebut berkaitan dengan tutorial cara memperpanjang umur manusia. Copley ternyata juga turut serta dalam rencana proyek tersebut, dengan memberikan bukti rekaman CCTV yang tadi kepada Dr. Merrick. Alhasil ia sangat terkagum dengan bukti rekaman tersebut. Untuk lebih meyakinkan lagi, ia meminta kepada Copley agar mereka berempat segera ditangkap untuk dijadikan objek penelitiannya. Sementara itu, Neil yang sedang latihan pemanasan, tiba-tiba mendapatkan perintah dari sersan untuk melakukan tes kesehatan ulang di Jerman. Namun Neil mengatakan bahwa ia sudah sehat dan mampu bertugas kembali. Karena perintah tersebut tidak bisa ditolak, dengan terpaksa Neil segera pergi ke Jerman. Sembari menunggu penjemputan, Neil mencoba menenangkan pikirannya dengan memutar sebuah lagu dangdut. Di saat bersamaan, Andy seketika itu datang dan mencoba menculik Neil. Namun Neil mencoba melarikan diri dengan cara melompat dirinya dari mobil. Andy yang melihat hal tersebut, seketika itu turun dari mobilnya dan dengan santuinya mengheadshot kepalanya. Terlihat tak ada rasa penyesalan sedikit pun ketika Andy menyarankan tembakannya ke kepala Neil, karena ia sudah mengetahui bahwa Neil akan segera hidup kembali. Tak sampai di situ saja, ia lalu memilih ikut bersama Andy untuk mencari jawaban dari kemampuannya tersebut. Setibanya mereka dari perjalanan jauh, mereka akhirnya sampai di sebuah lapangan luas yang mana di situ mereka akan pergi ke Paris dengan menggunakan pesawat. Ketika di perjalanan, mereka masih sempat-sempatnya gelut ala UFC di atas pesawat. Neil masih tidak percaya dengan pernyataan Andy tentang kejadian yang menimpa dirinya. Dan pada akhirnya, dari kejadian tersebut, Neil mengalami patah tulang di pergelangan tangan serta kakinya. Namun luka Neil dengan cepat kembali pulih. Terlihat raut wajahnya yang sangat bahagia. Kini Neil sadar bahwa ia mempunyai sebuah kekuatan yang tak bisa melukainya. Sesampainya mereka di Gossenville, lebih tepatnya sebelah Paris, di mana Booker, Joe, dan Nicky berada di tempat tersebut. Mereka menunggu kedatangan Andy dan Neil. Di sana mereka menjelaskan kepada Neil bahwa dulu mereka berempat adalah sekelompok prajurit kekuatan abadi hingga sampai saat ini. Andy juga mengatakan bahwa sebenarnya kekuatan tersebut tidak akan menjadikannya hidup abadi. Tak hanya kemampuan abadi saja yang mereka miliki, mereka juga mampu mendeteksi keberadaan sosok anggotanya melalui sebuah mimpi. Seperti halnya Neil yang ketika itu terbangun dari tidurnya, karena ia melihat sosok wanita di dalam mimpinya. Wanita tersebut tak lain lagi adalah Queen. Queen adalah rekan seperjuangan Andy semasa hidupnya. Ia juga memiliki kekuatan yang sama halnya dimiliki oleh Andy. Namun pada suatu hari, Queen dijatuhi hukuman oleh warga setempat karena mereka mengira bahwa Queen dan Andy adalah sosok penyihir. Ia dijatuhi hukuman dengan cara ditenggelamkan di dasar laut. Hingga puluhan tahun mereka mencari keberadaan Queen, namun tak menemukan jejak keberadaannya. Andy kemudian mencoba menenangkan Neil dan mengatakan bahwa ini semua merupakan takdir yang harus ia terima. Andy juga berjanji akan selalu bersedia menjaganya. Di sisi lain, Copley yang mengetahui tempat persembunyian mereka dengan cepat mengerahkan pasukannya untuk menyergap tempat tersebut. Andy dan Neil yang menyadari hal itu, ia lalu masuk ke dalam untuk memastikan kondisi temannya. Terlihat Booker yang sedang enak-enakan tidur, Andy dengan segera membangunkannya. Sedangkan Joe dan Nicky, mereka kini ditangkap. Andy yang sangat geram secepatnya menyergap balik para pasukan Copley. Alhasil mereka pun dibantai habis-habisan olehnya. Akan tetapi, ia hanya mengalami luka tusuk di pundaknya. Kemudian Andy, Neil, dan Booker mengajak pergi ke sebuah bunker yang tak jauh dari mereka bertempat saat ini. Di sana mereka mulai mencari keberadaan Copley.
Sementara itu, Merrick yang sangat kegirangan menyambut kedatangan hasil tangkapan pasukannya, ia juga sangat terbilang nekat hingga melukai tubuh Joe dengan sebilah pisau untuk memastikan bahwa mereka memang tak bisa dilukai. Mereka berdua kemudian dibius untuk diambil sampel darahnya sebagai bahan penelitiannya. Namun nyatanya, Merrick hanya berambisi untuk menguntungkan sebuah bisnis. Di malam hari tiba, Andy, Booker, dan Neil untuk sementara bermalam di sebuah bunker kuno yang ia temukan dulu. Akan tetapi, keanehan mulai muncul pada tubuh Andy. Luka tusukan di bahunya tadi seharusnya sudah pulih kembali. Namun ia menyadari bahwa luka tersebut masih belum pulih. Ia lalu diam-diam pergi ke sebuah apotik untuk membeli obat serta mengobati lukanya. Terlintas di pikiran tentang sosok temannya yang juga tak bisa sembuh dari lukanya. Ia khawatir hal tersebut juga berlaku untuknya. Sepulangnya dari apotik, Booker akhirnya menemukan keberadaan Copley. Dengan segera Andy pergi dari bunker dan ia juga berjanji untuk mencari keberadaan Joe dan Nikki. Singkat cerita, mereka tiba di Inggris, tepatnya di kediaman Copley. Namun Neil tak bisa ikut dalam misi penyelamatan tersebut. Ia memilih meninggalkan mereka berdua dan pergi ke stasiun kereta api. Sebelum ia pergi, Andy membekalinya pistol untuk berjaga-jaga. Andy dan Booker kemudian mulai masuk ke rumah Copley dengan memperhatikan kondisi di sekitar. Neil menyadari bahwa pistol yang diberikan Andy tidak ada pelurunya. Menyadari ada keanehan, Neil segera kembali untuk menemui Andy karena mungkin saja Andy dalam bahaya. Pada saat Andy menanyakan keberadaan Joe dan Nikki kepada Copley, seketika itu Booker langsung menembak Andy dari belakang. Ternyata Copley selama ini telah mempelajari cara mereka bertahan hidup selama beberapa abad dengan bantuan seseorang yang tak lain lagi adalah Booker. Tujuan Copley sendiri adalah untuk mengakhiri penderitaan yang dialami Andy dan teman-temannya selama ini. Akan tetapi, Booker belum mengetahui bahwa kekuatan Andy kini perlahan mulai menghilang. Ia kemudian menghampiri Andy dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Kini Booker menyesal telah menembak Andy. Tak berselang lama, Merrick datang beserta pasukannya. Ia lalu menangkap Booker dan Andy. Namun Copley mencoba menghalangi Merrick karena hal tersebut sudah di luar kesepakatan mereka. Setibanya mereka di ruangan lab, Merrick masih saja tak peduli dengan kondisi Andy yang saat ini sekarat akibat luka tembakan dari Booker, dan proses penelitian mereka harus tetap dilanjutkan. Sementara itu, Neil yang baru saja tiba di rumah Copley menanyakan keberadaan Booker dan Andy. Copley terkejut saat melihat Neil yang mempunyai kekuatan yang sama seperti mereka. Ia lalu memberitahu bahwa Andy dan yang lainnya kini ditahan di ruangan lab oleh Merrick. Dengan cepat Neil segera menuju ke tempat tersebut. Setelah Copley menjelaskan seluk-beluk dari gedungnya, Neil mulai bersiap-siap untuk membantai para pasukan penjaga di sana. Mengetahui Neil sudah sampai di ruangan lab, dokter tersebut mencoba menyuntikkan vaksin kepada Neil. Alhasil, Neil berhasil membuatnya pingsan. Dengan cepat, ia membebaskan mereka berempat. Kini mereka mulai beraksi dan mencari keberadaan Merrick. Satu persatu, pasukan Merrick ditumbangkan oleh mereka. Namun seketika itu, bom meledak persis di dekat Andy. Beruntung saja, Andy masih bisa selamat dan mengajaknya keluar dari tempat tersebut. Sedangkan Joe dan Nikki berusaha menyembuhkan lukanya. Andy kemudian mengajak adu mekanik dengan salah satu pasukan Merrick untuk membuktikan bahwa ia sanggup melawannya tanpa bantuan kekuatannya. Mengetahui Merrick berada di aula, mereka lalu menyergap pasukannya dengan menggunakan strategi yang dibuat oleh Andy. Dan kini tersisa Merrick yang terlihat begitu lugu saat menodongkan pistol kepada Andy. Namun semua itu sia-sia. Seketika itu, ia didorong oleh Neil dari atas gedung dan tepat jatuh menimpa mobil yang terparkir di sana. Beruntung Neil hanya mengalami sedikit luka cedera. Selang beberapa hari, Andy mengajak teman-temannya minum di sebuah bar. Kini Neil resmi menjadi bagian dari anggota kelompok Andy. Sedangkan Booker, ia harus menanggung semua resiko yang dialaminya, yakni ia dilarang menemui timnya selama 100 tahun ke depan. Sementara itu, Copley kini bekerja sama dengan Andy dan kelompoknya. Copley telah melihat banyak potensi yang dimiliki Andy selama ini dalam melindungi dunia selama berabad-abad. 6 bulan kemudian, diperlihatkan Booker yang saat ini merasa kesepian akibat ditinggal pergi oleh kelompoknya.
Tiba-tiba, ia ditatangi seorang wanita cantik yang tak lain lagi adalah rekan seperjuangannya, yaitu Queen. Entah bagaimana, ia bisa keluar dari dasar laut selama berapa abad. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menjancukkan. Ini film menurut Mimin bagus sih. Mungkin sebaiknya ada sequel selanjutnya dari film ini. Rating yang didapatkan juga lumayan bagus menurut Mimin. Nantikan video selanjutnya dari kami. Untuk yang sudah nonton video ini, jangan lupa like videonya. Terima kasih dan sampai jumpa.